Ibu masih terus bersemangat, Ibu? Masih semangat terus. Kita mau mundur nih, Bu. 10 tahun terakhir, bagaimanakah kinerja dari Kementerian Luar Negeri dan apa-apa saja yang sudah dicatat ya. Kalau misal aku tanya ke Bu Retno, 10 tahun ini bisa digambarkan dalam satu kata, itu apa, Bu? Kalau boleh nawar, nggak satu kata. Berapa kata, Bu? Dua kata, boleh. Dua kata. Satu, Indonesia sebagai trusted partner bagi dunia. Yang kedua adalah Indonesia sebagai bridge builder. Jadi itu dua kata yang melekat dengan diplomasi Indonesia. Sebenarnya ini sebuah kesinambungannya, karena kalau politik luar negeri kan dasar-dasarnya selalu sama, di sana-sini ada adjustment, tetapi tidak mengubah fondasi dari politik luar negeri itu. Kemudian kita dilihat sebagai apa? Tadi dua kata. Kita dilihat sebagai a trusted partner untuk dunia, dan yang kedua adalah kita dilihat sebagai bridge builder. Kenapa kata-kata bridge builder ini menjadi sangat penting? Karena kita tahu bahwa dunia saat ini sangat terbelah. Sangat terbelah, perbedaan begitu tajam, dan perbedaan tidak hanya dari dua sisi, tetapi banyak sekali terbelah di sana-sini, sehingga diperlukan negara-negara seperti Indonesia yang dapat menjembatani semua perbedaan yang ada. Nah, test case, jadi kalau mungkin orang akan ngomong, cuma ngomong doang. Test case-nya yang paling kelihatan itu adalah pada saat kita menjadi presiden dari G20. G20 itu 2022, Februari 2022, perang di Ukraina terjadi. Dan pada saat kita memulai presidensi G20, hitungan kita adalah dampak ekonomi dunia dari COVID. Waktu itu COVID masih ada. Itu pun kita udah pusingnya setengah mati. Februari ada perang di Ukraina, mulailah dari Februari all the way sampai November sampai Desember, selama 1 tahun itu dampak dari perang di Ukraina itu sangat-sangat besar terhadap percakapan sehari-hari di dunia internasional, dan dampaknya pasti di ekonomi. Disinilah, di titik itu hampir semua pihak pesimis bahwa Indonesia akan dapat memainkan perannya sebagai presiden G20, membuat G20 tetap utuh dan bekerja. Tapi ternyata mereka trust kepada kita, mereka percaya kepada kita, mereka let Indonesia bridge all the differences. Dan akhirnya kita dapat menghasilkan deklarasi, G20 dapat selamat dan dapat bekerja, dan bahkan untuk pertama kalinya, ini bukan sebuah kebiasaan G20, tetapi di KTT G20 kita menghasilkan concrete deliverables yang menjadi lampiran dari deklarasi, dan di situ ada 361 proyek kerjasama, baik antara G20 maupun G20 dengan negara lain. Dan nilainya adalah 238 miliar US dollar. Wow. Jadi ini betul-betul merupakan bukti apakah dua kata tadi memang betul-betul terbukti atau tidak, itu antara lain adalah dari peristiwa G20 itu. Dan memang Indonesia juga jadi salah satu tuan rumah yang paling berhasil menyelenggarakan G20. Alhamdulillah. Seperti itu ya, Bu Retno ya. Kalau 10 tahun itu kan, Bu Retno, kita tahu ya, ada di periode pertama waktu itu ada trade war Amerika dan juga China, dan di periode kedua kita ketemu COVID, terus geopolitik tensions dan lain sebagainya gitu. Sebagai Menlu seperti apa tuh, Bu? Lengkap. Untuk komplit. Tantangannya lengkap sekali. Jadi saya ingin tadi saya cerita mengenai G20 ya. Trade war itu sudah kayak kita menjadi keseharian kita, bagaimana kita survive di tengah situasi trade war ini. Nah, trade war ini tentunya bukan hanya trade, tetapi kan semuanya dipengaruhi oleh geopolitik. Nah, hitungan geopolitik itu yang selalu kita berikan kepada pemain-pemain kita, hati-hati, ini nanti pertikaiannya antara ini dengan ini, apa di balik keputusan ini, semuanya itu kita dari Kemlu memang tugasnya untuk memahaminya. Nah, misalnya mengenai waktu kita kena pandemi ya, itu juga another nightmare buat kita. Semua negara tidak siap, something new, tapi semuanya terdampak. Nah, waktu itu dua misi kita selalu memiliki dua misi, membalance antara bagaimana kita memenuhi kepentingan kita
yaitu mendapatkan vaksin sebanyak mungkin karena 280 juta orang dan tidak mudah untuk mendapatkan vaksin. Semakin besar negara, semakin banyak tanggung jawabnya untuk masyarakatnya. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat berkontribusi pada dunia. Nah, untuk COVID, sekali lagi, karena kita dipercaya, maka tidak dengan mudah sih, tetapi hasil negosiasi kita, hasil pendekatan kita dengan mereka membuahkan hasil yang baik. Kita dapat mensecure 516 juta dosis vaksin di masa yang sangat sulit. Dan 25%, hampir 25% diantaranya kita peroleh dengan cuma-cuma. Berarti menghemat negara, uang negara. Tapi di lain pihak kita juga berkontribusi. Saya adalah salah satu co-chair dari COVAX EMC IG. Itu intinya adalah bagaimana kita memastikan negara-negara yang berkembang dan kurang berkembang dapat memperoleh akses terhadap vaksin. Karena kan rebutan. Kalau rebutan itu yang banyak uang pasti nanti yang akan dapat. Bagaimana dengan negara-negara berkembang dan kurang berkembang? Disitulah kontribusi kita karena saya termasuk salah satu co-chairnya.